Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Sintawati, NIM 1201304 dari Studi Agama-Agama semester SA Studi Agama-Agama semester 2. Di sini model peningkatan kinerja kerja melalui lintas agama, yang penulisnya yaitu Dr. Samsul Hidayat MA, dosen Studi Agama-Agama di IAIN Pontianak. Dalam ajaran Buddha, etos kerja adalah sebuah semangat kerja yang dibentuk oleh pandangan hidup yang menjadi ciri khas terkait dengan keyakinan seseorang atau sekelompok orang. Nah, setiap makhluk bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, perbuatannya yang menentukan bagaimana nasibnya, bahkan kelahirannya di kemudian hari. Dengan melaksanakan karma, seseorang akan selalu menghimpun kebaikan, seperti bekerja dengan penuh integritas, jujur, bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan selama hidup di dunia ini. Dalam ajaran Kristen, bekerja merupakan panggilan ilahi yang suci. Melalui kesadaran bekerja sebagai panggilan ilahi yang suci juga ini, seperti ini, maka akan lahirlah perasaan yang benar, rasa menjunjung tinggi keadilan dan kebaikan. Bekerja juga diibaratkan seperti sedang memuliakan Tuhan, seperti pendapat dalam surah Paulus dijelaskan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala berbentuk kejujuran, budi luhur, semangat yang sangat berkobar, tahan terhadap ujian, sehingga seorang pemimpin dapat mengendalikan organisasi dengan baik, dan rakyat atau yang dipimpin mendapat keberkahan yang besar. Nah, nilai profesionalitas. Nilai profesional dalam budaya kerja dinamakan sebagai bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Profesionalisme merupakan salah satu sikap atau budaya kerja yang sangat diperlukan dalam keberhasilan sebuah organisasi. Profesionalitas umumnya diartikan sebagai jenis pekerjaan yang khas, membutuhkan pengetahuan dan keahlian yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang lain atau lembaga. Nah, perilaku profesional dalam Islam dicerminkan dari akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sifat jujur, siddiq, sifat tanggung jawab, amanah, sifat komunikatif, tablik, dan sifat cerdas fatona. Sifat jujur adalah dasar atau pondasi bagi profesionalitas organisasi yang dibangun dengan budaya jujur akan meningkatkan performa, nama baik, dan integritas organisasi itu sendiri. Nah, mengembangkan diri dalam suatu keahlian tertentu untuk meningkatkan kemampuan agar sesuai dengan tuntunan organisasi. Hakikatnya profesionalisme adalah kompeten dengan profesional dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya, lalu secara terus-menerus mengembangkan strategi yang digunakan untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya. Dan dalam kitab suci, Nabi Konghucu mengajarkan pentingnya sikap profesionalitas dalam bekerja. Pada bagian BQ jilid 7 pasal 18, BQ berkata, orang yang luas kebajikannya dan bijaksana dalam bekerja, ia tentu sudah banyak menanggung derita dan kesukaran. Bekerja dengan penuh bijaksana artinya bekerja dengan sungguh-sungguh dalam kemampuan atau kesanggupan, harus mendapat kepercayaan lebih dahulu sebelum memberikan peringatan kepada atasannya. Bila belum mendapat kepercayaan, niscaya disangka hanya pandai menyalahkan. Dalam pengertian ini, pekerja keras seseorang pemimpin harus berangkat dari kepercayaan yang diberikan oleh organisasi kepadanya. Begitupun bagi yang dipimpin, harus mendapat kepercayaan dari pimpinan, baru dia mendapat bekerja dengan maksimal. Nilai inovatif dunia kerja inovatif diperlukan setiap selanjutnya perkembangan ilmu dalam pengetahuan, sehingga diperlukan upaya menyempurnakan bagi yang sudah ada dan mengkreasikan hal baru yang lebih baik. Dalam ajaran Islam, nilai-nilai inovatif tergambar dari firman Tuhan yang mengatakan bahwa seorang tidak akan mengalami perubahan kecuali berupaya untuk melakukan perubahan tersebut, baik terhadap manajemen atau sistem yang ada, menjadi lebih baik. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Dalam konteks inovatif, masyarakat Hindu
terbiasa dengan kegiatan-kegiatan kreatif terutama dalam hal kesenian dan kebudayaan yang dilaksanakan dalam suatu ritual keagamaan, sehingga memberikan ruang terbuka bagi umat Hindu untuk mengembangkan diri dan masyarakat melalui seni budaya. Dalam istilah Hindu Bali, sistem budaya tersebut disebut dengan rasa jengah. Rasa jengah adalah satu sikap dan perasaan masyarakat Hindu yang sangat malu apabila dia tidak melakukan apa yang dilakukan oleh kerabat atau tetangganya. Mereka yang memiliki rasa jengah, baik orang tua, anak muda, laki-laki atau perempuan, akan termotivasi untuk melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh masyarakat sekitarnya. Sementara dalam ajaran Buddha, menumbuhkan sikap mental kerja yang inovatif berangkat dari kepercayaan bahwa segala keadaan dapat berubah jika manusia itu sendiri mau mengubahnya. Menurut Bhikkhu Jotimo 19, perjuangan manusia yang percaya kepada kemampuan diri sendiri sangat dibutuhkan dalam upaya mengubah suatu keadaan yang serba tidak abadi. Dalam pandangan Kristen, manusia yang inovatif adalah bukti konkret dalam kuasa Tuhan yang menciptakan manusia menurut gambar dan nilai keteladanan merupakan faktor mutlak yang dimiliki oleh seseorang pegawai atau seorang pemimpin. Keteladanan dapat diklarifikasikan sebagai sarana atau metode yang paling kuat dalam mengantarkan seseorang pada keberhasilan konduktif lingkungan kerja, meluruskan kongsi dan menerapkan berbagai perilaku yang diinginkan sesuai tujuan organisasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, yang salah datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.